Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tubi Channel Rina Liswatin, atau bisa juga Tubi Channel TB. Kali ini sesuai dengan request teman, saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu bagaimana caranya agar pada saat sekarang ini pelajaran siswa, khususnya kelas 3, kelas akhir, agar bisa melaksanakan ujian di rumah, agar bisa diakses dari rumah. Yang pertama, kita siapkan dulu, kalau sudah punya kita siapkan, yaitu VDI yang dari Kemenak kita persiapkan. Selanjutnya kita install, yaitu Oracle VirtualBox. Kalau saya pakai VirtualBox yang versi 6.08. Oke, langsung saja kita buka VirtualBox, kita tambah baru, kita buat nama USBN MTS Sirojul Hikmah. Selanjutnya kita pakai Windows, boleh kita pakai Linux, terserah. Kalau saya pakai Windows 7 64, atau juga bisa menggunakan Windows 2012 64 bit. Kita standarkan, jangan sampai melebihi yang merah. Kita cari, kita tambah untuk VDI nya, selanjutnya kita pilih dan kita create atau buat. Setelah itu kita masuk ke pengaturan, masuk ke jaringan. Yang pertama, jaringan kita ambil hanya host. Adapter yang 2 kita pilih yang NAT, kita oke. Kalau hanya host, kita harus perhatikan bahwa di sini ada yang namanya di sini ada juga VirtualBox host only. Di sini pastikan mendapatkan IP yang sesuai satu network dengan VDI yang ada. Kalau belum satu network, kita pilih properties, kita pilih internet protocol versi 4, dan kita buat use the following IP address, atau kita masukkan IP address secara manual 192.168.0. Intinya ini satu network dengan VDI yang ada, karena VDI USBN ini adalah 101, maka kita ambil satu networknya, ambil 122, 123, atau terserah, yang penting jangan 101. Setelah itu kita tap, otomatis akan muncul ini subnet max, kita oke saja. Oke, setelah oke, kita jalankan dan kita coba. Kita tunggu sampai VDI, sampai mesin ke halaman login. Sambil menunggu, kita buka Google Chrome. Google Chrome agar nantinya tidak banyak sampah yang ada, kita pakai yang mode samaran, Ctrl Shift N, mode samaran saja. Yang ini tidak kita pakai. Oke. Kalau ini sudah jalan ke bentuk ini, sudah jalan, kita masuk ke alamat 192.168.101. Kita enter. Tidak berhasil, kita enter lagi. Nah, kita sudah masuk ke halaman. Kita coba masuk login di PDUM nya. Ternyata kita sudah bisa login pada. Nah, bagaimana caranya agar agar siswa kita bisa mengakses ini secara online? Nah, tentunya ada beberapa cara. Kita logout terlebih dahulu karena ini sudah bisa diakses. Yang kedua, kita setting bagaimana caranya agar bisa diakses online. Kita matikan mesin dulu,
Yang pertama kita buka VirtualBox-nya. VirtualBox kita buka, kita masuk pada pengaturan pada jaringan. Untuk jaringan adapter 1 tingkat lanjut ini di setting ke izinkan semua. Untuk yang adapter 2 sama, tetap penelusuran port kita tambahkan port saja. Ini dikasih nama, terserah, nggak dikasih nama juga nggak apa-apa. USBN misalkan. Ini buat port 80, bisa juga pakai port yang lain. Misalkan kalau tidak bisa, IP guest ini adalah IP-nya VDI. IP-nya VDI yaitu 192.168.0.101. Kita sudah ya, diingat-ingat 80. Kita oke saja. Oke. Setelah itu kita jalankan. Setelah ini selesai, kita tunggu ini. Sambil menunggu kita setting bawaan dari IndiHome, modem dari IndiHome. Kalau IndiHome saya pakai ZTE F609. IP IndiHome 192.168.1.1. Oke. Bisa kita masukkan user dengan passwordnya. Oke dulu. User. Oke. Nah, setelah kita ini masuk ke halaman ini, kita minimize saja. Kita lanjut setting pada router IndiHome aplikasi. Kita masuk ke aplikasi terlebih dahulu. IndiHome sudah login, masuk aplikasi, klik here and aplikasi. Di sini kita kasih nama USBN misalkan. Ininya pilih TCP, tetap portnya tadi sesuai yang sudah kita tulis, yaitu 80. Kita tambahkan. Setelah ini tertambah, kita masuk ke port forwarding application list. Ini pilih OMSI IPv4 PPOE 1. USBN tetap. Log IP address ini kita samakan dengan IP dari WiFi kita atau LAN kita yang terhubung ke IndiHome ini. Ini ya, saya mendapatkan IP 192.168.1.2. Kita tulis saja 192.168.1.2. Setelah itu kita tambahkan. Setelah ini berhasil, kita masuk yang terakhir adalah port forwarding. Port forwarding kita tidak banyak edit di sini, kita hanya klik tombol ini saja. Setelah ini muncul semua, kita tinggal ini enable MAC mapping. Agar apa? Nanti bisa terkunci jika IP address-nya berubah. Kita lihat di sini di detail ya, di WiFi yang terhubung. Kalau misalkan tidak memakai WiFi ya berarti ya LAN yang terhubung pada IndiHome. Kita klik, kita pilih detail. Kita lihat di sini ada physical address ini. Nah, ini yang nanti kita masukkan ke sini. Ini sudah ada, kita masukkan ke sini. 0027 10 E3 80 20. Setelah terpastikan 0027 10 E3 80 20. Kita modif. Oke. Setelah ini semua sukses, kita bisa masuk. Coba kita refresh dulu. Oke, coba yang agar bisa diakses biasanya perlu adanya sebuah refresh pada
coba kita refresh dulu yang IndiHome nya, kita reboot config agar settingan kita bisa tersimpan, agar settingan kita bisa bekerja. Biasanya kalau belum kita reboot, settingan yang sudah kita setting biasanya belum bisa bekerja, sudah tersimpan tapi belum bisa bekerja. Maka dari itu perlu kita reboot agar mesin bisa memulai lagi dan membaca settingan yang ada pada router IndiHome. Dan juga perlu kita reboot yang virtual boxnya juga perlu kita nyalakan ulang. Kita close semua dulu, kita nyalakan ulang, mulai. Oke. Setelah nyala ini, kita coba masuk, kita lihat IP saya kita lihat. Oke. Kita lihat, nah ketemu IP saya ini, kita copy, kita coba buka di tab browser baru. Oke, kita pasti, oh ternyata sudah bisa. Nah, inilah caranya agar kita bisa melaksanakan UMBK, bisa dilaksanakan di rumah siswa masing-masing. Ini IP publik dan bisa diakses di mana saja asal terkoneksi dengan internet. Seperti itu. Bisa juga kita mengakses dari yang lokalnya, yaitu 192.168.0.101. Bisa lewat sini kalau di internal. Di internal maksudnya di server, tetapi kalau kita di luar jaringan, kita bisa menggunakan IP publik. Karena kita menggunakan port 80, makanya ini tidak usah dikasih belakangnya. Tapi kalau menggunakan port yang lain, bisa menambahkan port yang lain. Karena tadi pakai 80, jadi tidak usah seperti itu, langsung otomatis kita sudah bisa login ke UMBK. Oke, sekian dari saya, semoga bisa membantu. Terima kasih.